Penurunan harga karena adanya efek PPKM nih. Beberapa balai lelang dan juga showroom mobil bekas sudah menurunkan harga ya. Ini di depan kita nih ada mobil 10 juta nih. Menarik nih. Kita langsung coba cek ya datanya. Guys, ini ada mobil keluarga juga nih. Nah, 20 jutaan kita coba cek datanya seperti apa. Ada mobil hatchback ringkas buat city car nih 40 jutaan. Jadi buruan cek di jba.co.id. Guys, di depan kita nih ada Alphard nggak nyampe 100 juta. Coba kita cek dulu datanya seperti apa nih. Oke guys, ini di bagian interiornya langsung disambut dengan kemewahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi akan cek unit-unit balai lelang lagi nih guys. Apakah ada penurunan harga karena adanya efek PPKM nih. Beberapa balai lelang dan juga showroom mobil bekas sudah menurunkan harga ya. Dan permintaan juga mulai sedikit. Jadi banyak harga unit-unit mobil bekas yang diturunkan termasuk di balai lelang. Coba nanti akan kita cek. Nah, saat ini kita lagi ada di balai lelang JBA. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, langsung cek di deskripsi video gue ini. Nah, jangan lupa nih di follow Instagram Douzo21 juga dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Douzo21. Jadi seperti apa nih unit-unit yang akan dilelang pada pekan kali ini di balai lelang JBA? Ikutin terus video gua sampai selesai. Oke guys, ini lagi banyak mobil-mobil yang baru datang nih tapi belum ada harganya. Nah, ini ada Scirocco juga, baru banget diparkir nih di sini nih, cuman masih belum verifikasi mungkin ya. Nah, ini salah satunya ada Mitsubishi Pajero Exit nih guys. Lalu di sebelah kiri kita nih, ini ada Royal Crown yang tahun terbaru. Nah, jadi seperti ini nih kondisinya. Masih banyak juga nih unit-unit yang bakal dilelang. Dan ini adalah unit-unit mobil mewah yang sudah kejual nih. Juga ada mobil entry level nih guys. Nah, jadi seperti ini nih kondisi di balai lelang JBA. Mobil-mobil dari entry level, ex-laka, dan juga mobil-mobil mewah seperti yang tadi kita cek ini ada semua nih guys. Oke guys, ini di depan kita nih ada mobil 10 juta nih. Menarik nih. Kita langsung coba cek ya datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Swift 2013 automatic transmission dengan odometer di 80 ribuan ya. Nota pajaknya yang sayang nih nggak ada. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di B nih. Jadi masih terkondisi oke nih tahun 2013. Coba kita langsung cek fisiknya nih. Di opennya cuma 10 juta rupiah guys. Oke, ini di depan kita nih mobil 10 juta Swift 2013 automatic transmission. Kalau dilihat nih untuk di bagian eksteriornya terbilang cukup lah, walaupun agak kusam. Fog lampnya nih masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya. Dengan kondisi di bagian catnya nih sudah agak mengusam ya, atau di bagian eksteriornya. Cuman masih terkategori cukup presisi sih kalau menurut gue di bagian sebelah kanan unit ini. Coba kita cek di sisi satunya. Oke guys, di sisi sebelah kirinya ini juga terbilang masih cukup oke ya. Kalau untuk kondisi ban sih kurang lebih sekitar 40% nih, karena bannya juga sudah ada yang beberapa retak-retak. Sisanya nih masih terkategori cukup sih menurut gue di bagian eksterior. Coba di belakangnya seperti apa nih. Oke guys, di belakangnya pun juga masih terkategori cukup ya menurut gue. Stop lampnya masih cukup baik, cuman ditutupin stiker dengan warna smoke transparan seperti ini. Lalu ada dua titik sensor parkir, wiper juga masih ada, dan defogger pastinya untuk kaca belakang. Kita coba intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interior. Untuk dashboard nih masih oke banget ya, layoutnya juga masih oke. Kayaknya habis di salon nih, jadi ada beberapa bekas smear. Ini adalah bagian cluster meternya. Lalu head unit masih bawaan dari Suzuki atau pabrikannya. Ini adalah trim bawaan pabrikannya, durable seperti ini ya guys. Cuman kondisinya agak sedikit kusam aja. Di bagian plafon ini masih terkategori cukup bersih sih. Jadi untuk di bagian interior memang cukup baik sih menurut gua. Sudah start stop engine button ya 2013, dan ini automatic transmission. Oke guys, yang tertarik nih mobil hatchback nih 10 jutaan Suzuki Swift 2013 automatic transmission di depan kita dengan eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di B, odometernya sudah di 80 ribuan nih, tapi 2013 masih cukup wajar ya. Hanya saja nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Ini di open cuma 10 juta guys, gokil ya. Jadi di balai lelang ada mobil di open mulai 10 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Lanjut guys, kita cek mobil Xenia nih 23 juta rupiah.
Oke guys, kita langsung cek. Ini adalah Daihatsu Xenia. Ini kayaknya masuknya ke LI ya, karena ini adalah Xenia 1000 cc tahun 2010, manual transmission. Odometer di 112 ribuan. Pajaknya nih sayang nih nggak ada ya guys ya, jadi harus cek di Samsat online. Ini eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Di open di 23.500.000 nih guys. Kita langsung cek fisiknya. Oke guys, di depan kita nih sudah ada mobil keluarga nih, Xenia LI ya 1000 cc. Dengan kalau dibilang eksteriornya nih masih terkategori cukup sih menurut gua. Hanya saja di bagian headlampnya ini sudah agak menguning. Belum ada fog lamp sebenarnya di bagian unit ini, cuman sudah dipasangkan fog lamp karena sudah ada rumah fog lampnya. Masih cukup bening nih fog lampnya. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kirinya, untuk di bagian bumper dan fender nih kurang agak sedikit presisi. Velg sudah diganti seperti ini. Dengan kondisi ban nih kurang lebih sekitar 20%-30% karena bannya ini adalah ban-ban second ya. Kalau sisanya untuk bagian belakangnya masih kondisi cukup. Spionnya masih spion caplang nih kalau bisa dibilang ya. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanan dari depan ini catnya juga sudah terlihat agak sedikit mengusam walaupun ini sudah repaint semua ya. Lalu untuk di bagian bumper ini juga sudah kurang agak presisi nih guys, fendernya dan juga bumpernya. Sisanya sih masih terbilang cukup. Dan ini ada satu kelemahan lagi nih guys, kacanya sudah pecah ya. Jadi ini pecahnya ada di dalam, retak juga ada di sini nih yang ditutupin. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya sih untuk terlihatnya masih cukup ya. Ada pasang 4 sensor parkir nih di bagian bawah banget nih. Lalu untuk di bagian stop lamp masih oke, spoiler dan wipernya masih ada, dan ini catnya agak sedikit kusam aja. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa guys. Ya, kita sudah di bagian interiornya. Kalau kita lihat di bagian layout dashboardnya sih masih oke ya. Head unitnya sudah diganti monitor double din seperti ini. Bagian joknya ini trim bawaan pabrik dan ya kalau dibilang sih agak sedikit kusam ya, wajar sih tahunnya. Ini bagian jok belakang dan juga tengahnya. Lalu untuk di bagian plafon agak sedikit kotor dan kusam ya. Sisanya ini adalah bagian layout dari cluster meternya dan ini masih terbilang cukup sih kalau menurut gue ya. Lalu untuk di bagian setirnya juga sedikit agak menipis dan di bagian door trimnya nih masih terkategori cukup lah untuk pada tahunnya. Ini masih oke sih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga nih 20 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia LI nih 1000 cc ya, tahun 2010 manual transmission. Kalau dibilang eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori di C, odometer di 112 ribuan. Sayang mata pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Ini di open cuma 23.500.000 nih guys di Balai Lelang JBA. Jadi teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada mobil keluarga juga nih. Nah, 20 jutaan, kita coba cek datanya seperti apa nih. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan Livina nih 2010 automatic transmission. Sayang nota pajaknya nggak ada, odometernya di 199 ribuan, lumayan. Eksteriornya B, interiornya C, mesinnya di C. Nah, di open cuman 23.500.000 nih guys. Banyak mobil 20 jutaan nih semenjak era PPKM nih. Kita langsung cek fisiknya seperti apa. Oke, di depan kita nih ada mobil Livina, bukan Grand Livina ya, karena ini yang 5-seater. Bagian eksteriornya kalau menurut gue sih catnya ya masih agak cukup sih menurut gue ya. Untuk di bagian velg nih masih OEM dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40%. Headlamp nih sudah agak sedikit menguning kiri dan kanan. Sudah ada rumah fog lampnya tapi belum ada fog lampnya. Sisanya nih masih terkategori cukup presisi sih untuk di sisi sebelah kanannya. Kita coba cek di bagian sisi satunya guys. Oke, di bagian sisi sebelahnya ini juga ada beberapa baretan kasar ya di bagian bumpernya. Lalu agak kurang presisi di bagian bumper dan fender. Sisanya nih agak sedikit kusam aja tapi masih terbilang cukup presisi. Coba kita cek di belakangnya kayak apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Livina. Kalau dari emblem nih yang tipe XR guys, stop lampnya masih oke, belum ada sensor parkir, cuman sudah defogger untuk di kaca belakang. Coba nih kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Grand Livina. Dashboard masih oke, head unit double din belum monitor ya, masih bawaan pabrikannya. Setir masih oke. Kalau untuk di trim bawaan pabrik nih juga masih terkategori cukup ya, plafon juga masih cukup. Jadi interiornya masih terkategori C sih menurut gua. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik mobil 5-seater, mobil keluarga juga sih, di depan kita nih ada Nissan Livina XR. Ini yang 5-seater ya guys ya, automatic transmission tahun 2010.
Odometernya di 199 ribuan. Sayang nih nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya nih 3 angka ya. Nah, teman-teman bisa cek di Samsat online. Eksteriornya B, interiornya C, mesinnya di kategori C. Nah, ini di open cuma 23.500.000. Jadi banyak nih efek PPKM, unit-unit mobil di balai lelang diturunkan di harga puluhan juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke, ini kita sekarang ada di sedan nih guys. Depan kita ada sedan 40 jutaan Honda City. Kita langsung cek datanya seperti apa. Oke, di depan kita ada Honda City GD8 VTI atau VTEC nih guys. Di depan kita bukan IDSI ya, tahun 2005, automatic transmission. Sayang nih nota pajaknya nggak ada juga. Odometer 170 ribuan. Eksteriornya D, interior C, mesinnya E. Di open cuma 40 juta rupiah. Kalau kita lihat di eksteriornya, ini kurang. Kenapa? Karena dongkrak nggak ada, toolkit nggak ada, reflektor lampu kiri ini retak ya. Merek bannya berbeda. Terus kalau untuk di mesin, kondisi mesinnya kasar, buka kuncinya remote-nya nggak bisa atau nggak ada, kondisi transmisinya cukup. Nah, ini transmisi otomatis harus dicek lagi nih guys. 40 juta rupiah, coba kita cek fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita ada Honda City VTEC 2005 otomatis. Kita kalau lihat di bagian eksteriornya, ya wajar ya 2005. Ini sudah ada beberapa baretan kasar, bumper kurang presisi, sisanya nih catnya kusam. Di bagian cupnya atau hoodnya ini juga sudah ada cat yang rusak nih guys. Jadi harus di repaint dan repair all body. Tapi untuk di bagian sisi-sisinya nih masih terbilang cukup presisi, walaupun memang harus ada yang beberapa di repair ya. Velg sih sebenarnya sudah gantian dengan tutup dop Honda. Kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 20-30%, karena menurut gue sih udah nggak terlalu layak pakai ya. Lanjut di bagian sisi sebelah kirinya juga ada beberapa baretan kasar di bagian bumper ya. Jadi kiri dan kanan nih bumpernya sudah ada banyak baretan kasar. Kurang presisi juga di bagian bumper dan fender. Sisanya nih ada beberapa cat yang rusak ya. Termasuk seperti ini nih yang sudah agak mengarat nih. Jadi harus di repair lagi. Coba kita cek di bagian belakangnya. Di bagian belakang sebelah kiri, quarter sama bumper sudah tidak rapat lagi. Catnya sudah sangat-sangat kusam. Nah, ini adalah di bagian belakangnya ada reflektor lampu yang pecah nih yang tadi masuk dalam inspeksi. Kalau untuk dilihat stop lampnya nih agak kusam ya. Sisanya catnya juga agak mengusam. Dan di bagian sisi satunya ada beberapa baretan kasar. Mikanya juga sudah ngusam. Dan ini agak cukup presisi tapi catnya sangat-sangat kusam. Banyak baretan kasar. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya pas kita buka langsung terlihat kusam banget. Ini kayaknya dulu drivernya bekas ngerokok. Sudah ada boot panel di sini, cuman boot panelnya sudah sangat kusam. Setirnya sudah menipis banget. Untuk di bagian layout dashboard ini juga sudah agak kusam ya nih guys ya. Lalu di konsol tengahnya, boot panelnya dan juga tuas persnelingnya nih agak kusam. Joknya ini sarung tapi sudah agak sobek-sobek nih guys. Lalu di bagian sebelahnya juga sama, ada beberapa sundutan rokok dan kusam. Lalu plafonnya nih kotor banget guys, jadi harus disalon kembali. Ini adalah di bagian kondisi belakangnya. Jadi kalau gua bilang sih ya, di bagian interior dia C arah ke D sih karena butuh disalon lagi. Oh ya, untuk head unitnya nih masih bawaan dari pabrikannya GVC double din walaupun belum monitor ya. Oke guys, di depan kita nih ada mobil sedan Honda City VTEC nih guys, 2005 automatic transmission. Odometernya di 170 ribuan, eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya di E nih karena transmisinya juga jadi salah satu PR. Sayang di nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya, ini plat nomor A ya, ini daerah sekitaran Serang. Di open cuma 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang JBA atau di jba.co.id. Oke guys, kita langsung cek nih, ada mobil hatchback 40 jutaan, kita cek datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan March 2011 automatic transmission dengan odometer di 131 ribuan, pajaknya mati di bulan 7 2020, jadi PR juga ya. Tapi ini pajaknya kurang lebih sekitar 2,5 jutaan. Eksteriornya B, interior C, mesin C. Di open di 43 juta rupiah untuk Nissan March 2011. Kita langsung coba cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah hatchback 2011 ya. Kalau dilihat di bagian eksteriornya nih sudah agak kurang nih di bagian catnya. Headlamp sudah agak mengusam tapi masih terkategori cukup. Belum ada fog lamp walaupun sudah ada rumah fog lamp di unit ini. Velg masih OEM nih guys, bawaan dari Nissan-nya dengan kondisi ban sih masih cukup oke ya, 50-60%, masih sangat layak pakai. Pernah ada repair nih di bagian bumper dan fender sebelah kanan depan dan juga ada baretan. Sisanya masih terkategori cukup presisi nih guys di bagian sebelah kanannya. Kita langsung cek di bagian sisi kirinya guys.
Oke, di bagian sisi sebelah kiri dari depan, bempernya ini juga sudah sangat renggang ya. Jadi ex repair dan klepnya kayaknya sudah patah. Lalu untuk di bagian fendernya, ini ada beberapa noda kusam, jadi harus dipoles lagi. Kalau nggak bisa ya harus disiram ulang keseluruhan bodinya ini karena udah agak kusam sih. Sisanya sih masih cukup presisi. Coba kita cek di bagian sisi belakangnya. Kalau kita lihat di sisi bagian belakangnya ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper nih guys. Stop lamp sih masih oke. Defogger nih untuk mobil kecil seperti ini. Spoiler dan juga wipernya masih ada. Belum ada sensor parkirnya, tapi ini masih terasa cukup sih kalau untuk di bagian belakang. Kita intip di bagian interiornya. Oke guys, langsung kita cek di bagian interiornya. Gue sudah melihat kusam di bagian setir nih. Jadi sangat-sangat sayang banget harus di retrim. Sisanya juga di bagian joknya ini trim bawaan pabrik tapi udah kusam banget. Untuk di bagian dashboardnya layoutnya seperti ini dan masih terkategori cukup. Bagian cluster meter, bagian konsol tengahnya ya ini mobilnya harus butuh di salon kembali sih. Head unit masih bawaan pabrikannya dan ini kalau dilihat plafonnya sih masih terkategori cukup ya kalau menurut gua. Dan di bagian belakangnya ini sama sih agak kusam, jadi harus butuh di salon lagi di bagian interiornya. Tapi kalau gue lihat sih di bagian interiornya masih terkategori cukup nih kalau untuk dilihat kasat mata ya. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil hatchback ini, jadi ringkes ya untuk city car. Ini ada di depan kita nih, Nissan March 2011 automatic transmission dengan kondisinya eksteriornya masih cukup baik nih kalau menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas, tapi menurut gua sih cukup ya. Interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup. Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin dan tahun ini nih platnya habis nih. Jadi teman-teman mesti cek lagi kembali. Odometernya di 131 ribuan, di open di harga 43 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek di jba.co.id. Ada mobil hatchback ringkes buat city car nih 40 jutaan. Jadi buruan cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Alphard nggak nyampe 100 juta. Coba kita cek dulu datanya seperti apa nih. Nah ini dia guys datanya, ini adalah Toyota Alphard yang 3000 cc bukan 2400 ya, ini masih yang lama 2003. Nota pajaknya juga nggak ada nih guys. Nah ini odometernya di 130 ribuan, eksteriornya B, interiornya C, mesinnya di kategori C. Di opennya di 98 juta rupiah nih guys. Coba langsung kita cek fisiknya seperti apa ya. Oke guys, ada salah satu mobil mewah di depan kita. Ini Toyota Alphard yang 3000 cc ya, 2003 nih. Kalau dilihat dari eksteriornya sih masih cukup oke ya. Ini katanya sih catnya masih orisinil menurut inspektor dari Balai Lelang JBA. Tapi sudah ada beberapa cat pecah nih di bagian bempernya. Nah ini kayaknya bekas di repaint untuk di bagian bempernya. Kalau untuk di bagian headlamp dan juga fog lamp atau sen di bagian bawah ini masih terbilang oke. Grillnya pun juga masih terbilang cukup baik ya. Velg masih bawaan dari Toyotanya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai sih, sekitar 40-50%. Sisanya di sisi kirinya masih cukup presisi, termasuk di Mikasen di cangkang spion ini masih cukup oke. Coba kita cek di sisi satunya ya. Oke guys, kalau kita lihat di sisi satunya ini juga sama, masih cukup oke, masih cukup presisi dan catnya ini masih cukup baik sih kalau menurut gua. Langsung coba kita intip deh di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Alphard V6 ya, atau yang 3000 cc. Belum ada titik sensor parkir di belakang. Ini sudah diganti nih untuk di bagian stop lamp dan juga reflektor belakang. Keren banget ya, LED seperti ini dan kayak multi reflektor, tapi kondisinya cukup baik ya dengan Mica Smoke. Lalu untuk mufflernya sudah gantian dan di sini masih cukup lengkap ya. Masih ada wiper, masih ada spoiler. Coba yuk kita intip sedikit di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini di bagian interiornya langsung disambut dengan kemewahan ya. Tapi di bagian head unitnya nih kayaknya sudah sunburn seperti ini, jadi harus diganti sih. Ini masih bawaan pabrikannya. Lalu boot panel dengan setir juga seperti ini, wood panel sudah ada switch setirnya. Lalu untuk di bagian joknya nih kulit warna brown seperti ini, dan ini adalah kondisi di bagian belakang sudah dari entertain dan juga sudah double sunroof nih guys. Nah ini sudah beberapa kali dilelang nih guys, harga dari 100 jutaan, 105 dan sebagainya, sekarang turun di 98 juta rupiah. Nah ini bagian kompartemennya, jadi ini disambut kita dengan kemewahan, keren banget sih kalau menurut gue nih guys. Oke, yang tertarik dengan Alphard nggak nyampe 100 juta nih, di depan kita ada nih Alphard V6 ya 3000 cc. Ini automatic transmission tahun 2003 nih guys. Eksterior B, interior C, mesin C. Odometernya di 130 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada. Nah, ini teman-teman bisa cek nih di plat nomornya.
bisa jadi ini salah satu pajaknya panjang nih. Ini pajaknya agak mahal, 3000 cc soalnya. Nah teman-teman cek aja dulu, di open di harga 98 juta rupiah, sudah turun harga dari 105 100 juta sekarang di 98 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja pantau di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi ada informasi tentang JBA. Jangan lupa nih guys, cek juga update-nya dari Dozo21, follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.